jamaah salat isya tarawih yang sama-sama semua kita merindukan cinta, merindukan kasih sayang, mendambakan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Allah, karena sampai malam hari ini kita tetap diberikan umur yang panjang, kemudian di dalamnya diletakkan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga semua aktivitas dan amalia-amalia Ramadan mampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak dan Ibuku yang berbahagia, kesyukuran kita patut kita lengkapi pula dengan mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pasti 100% kita yang hadir di tempat ini yang mengirimkan salawat kepada beliau, maka insya Allah akan beliau berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya misbahus sudur, assalamualaikum ya khairi halqillah, assalamualaikum ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum kita salat tarawih, ambil waktu bincang-bincang paling lama 10 menit. Sebelumnya kami mohon maaf, kami bersandar sedikit, beban badan kami terlalu berat. Kemudian khusus Ustaz Toto, mungkin sebentar saya tidak bisa tarawih sampai selesai, 4 rakaat saja. Saya jadwal ini malam di Kijang, jadi saya janjikan harus taruh di sana diisi. Jangan sampai tidak terisi Ramadan di sini, saya sempatkan ini malam isi dulu pertama di sini. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, malam ke-23 ini tentunya puncaknya Ramadan sudah kita lewati. Artinya posisi kita ini sampai selesai menurun, karena puncaknya 15 sudah kita lewati, posisi sekarang tidak mendaki, posisi menurun. Biasanya orang katakan kalau mendaki itu susah, tetapi kalau menurun juga susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Karena kalau tidak terkontrol kita menurun, remnya tidak diinjak baik-baik, bisa-bisa tergelincir. Karena suasana akhir-akhir Ramadan ini semua pasti serba menurun, bukan hanya perjalanan kita. Tapi alhamdulillah jemaah hijrah sampai malam 23 saya lihat tetap banyak, walaupun diramaikan juga dengan anak-anak sekalian. Masih lumayan dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Semua serba menurun, jamaahnya menurun, buka puasanya datangnya menurun juga. Ini serba menurun. Kita juga baca Quran sudah mulai menurun. Darinya awal Ramadan digasnya luar biasa, 1 hari 5 juz. Pas sudah fase terakhir ini untuk cari 1 juz saja, tak putar-putar kita cari waktu. Karena memang godaannya banyak ini. Ini kalau akhir-akhir Ramadan, yang di image yang di kepala kita sekarang, ini bukan mau selesaikan Ramadan lagi, tetapi seolah-olah sudah lebaran. Ini yang di kepala semua. Semua mau dilengkapi. Bajunya harus baru, anak-anak sudah mulai bisik-bisik. Ibu juga sudah mulai bisik-bisik, Pak. Di dapur toples 10 kosong, belum ada isinya. Ditambah lagi perabotan maunya serba baru. Walaupun pada dasarnya kita sadar bahwa yang disebut dengan Id itu, disebut dengan Lebaran itu, tidak harus baju baru. Kita sadar, tidak harus makanan yang lezat atau banyak, tidak harus perabotan baru, kita sadar. Tetapi itulah godaan-godaan yang setan berikan kita di akhir-akhir Ramadan. Walaupun setan ini dirantai, tapi bisikannya luar biasa, tembus biar dia dirantai. Jadi memang hanya orang-orang yang kuat bisa sampai garis finish. Karena ini tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 7 km kita masuk finish. Kalau finish, maka insya Allah
Kitalah orang-orang yang meraih kemenangan di Universitas Ramadan ini. Kitalah orang-orang yang mendapatkan piala yang besar, yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka oleh sebab itu akhir-akhir Ramadan ini gasnya tetap diinjak supaya tetap semangat, jangan loyo-loyo. Apalagi ini malam 23. Malam 23 itu salah satu malam ganjil yang di mazhab Imam Syafi'i yang banyak kita pakai di Indonesia, bahwa tempatnya itu Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Dan Imam Syafi'i menyatakan dari 10 malam yang terakhir paling mudah kita cari, kemungkinan besar jatuhnya pada hari-hari yang ganjil, malam-malam yang ganjil, termasuk ini malam. Makanya ada waktu diluangkan. Alhamdulillah Masjid Al-Hijrah ini kalau tidak salah 24 jam terbuka, Ustaz. Jadi kalau di rumah sudah salat 4 rakaat, datang juga di masjid tambah rakaatnya. Siapa tahu dari rumah ke masjid tengah malam jam 2, jam 3 itu kan puncaknya Lailatul Qadar. Siapa tahu pada saat itu dia turun dalam puncaknya, alhamdulillah kita mendapatkan khairun min alfi syahr, pahala beribadah 83 tahun. Bukankah ketika 14 abad yang lalu Rasulullah ini ada berpikir untuk kita, kenapa umur umat Nabi Nuh 900 tahun, umat Nabi Musa 500 tahun, puasanya Nabi Musa dalam Taurat syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut puasanya, sembayangnya 50 waktu, kemudian ibadah umurnya tinggi, ibadahnya tinggi, puasanya tinggi, sembayangnya luar biasa. Mana mungkin umat saya yang umurnya hanya 60 tahun, 70 tahun, sembayangnya hanya 17 rakaat 5 waktu, puasanya juga hanya 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Tidak mungkin umat saya bisa mencapai surga dalam keadaan demikian. Pasti hanya umat-umat terdahulu yang bisa mencapainya. Ringkas cerita, ternyata Allah menghibur Rasulullah yang risau, yang sedih memikirkan kita. Maka Allah berikan ini Lailatul Qadar kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk kita semua sampai hari kiamat. Supaya apa? Supaya dengan Lailatul Qadar ini kualitas ibadah kita, jumlah ibadah kita, jumlah salat kita, jumlah umur kita jauh lebih besar, melampaui daripada umat-umat yang terdahulu. Bayangkan kalau ada orang-orang tua saya di sini umurnya sudah 60 tahun. Kalau kita hitung balik 20 tahun. Setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, berarti 40 kali. Kalau 40 kali dia dapat sudah Lailatul Qadar, 1 kali dapat Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Kita genapkan saja 80. Jadi kalau 40 kali, 8 kali 40 kurang lebih 3.000 umurnya, 3.200 tahun. Ini yang bisa melampaui umur yang terdahulu. Kalau seandainya ada di antara kita sudah 10 kali dapat Lailatul Qadar, berarti kali 83 tahun, kurang lebih umur kita beribadah seolah-olah 830 tahun. Umatnya Nabi Musa sudah kalah. Inilah maksudnya Lailatul Qadar yang Allah turunkan sebagai hadiah, sebagai bonus besar kepada umat Rasulullah, khususnya orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa diletakkan di akhir-akhir? Kalau ini Lailatul Qadar umpamanya diletakkan di awal Ramadan, saya curiga orang mau buka puasa hari pertama saja, seterusnya orang sudah tidak mau, tidak ada Lailatul Qadar. Dan bisa-bisa orang salat tarawih 1 malam saja, karena seterusnya tidak ada Lailatul Qadar. Inilah bagusnya Allah gaibkan, Allah tidak jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah tidak memberitahu kita bahwa harinya, malamnya sekian, sehingga kita istilahnya memborong ini Ramadan dengan borongan yang besar dari hari pertama sampai hari 30, khususnya 10 malam yang terakhir kita bersungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul jelaskan dalam hadis-hadis sahihnya, taharrau, kau carilah
kalian carilah, silahkan cari di Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, khususnya fil witr, di bilangan-bilangan yang ganjil. Maka kemungkinan besar Lailatul Qadar turun pada waktu itu. Jadi kalau kita buat yang sederhana saja Bapak dan Ibu, yang sederhana, tidak usah bilang ibadah kita terlalu di atas langit. Kita buat yang sederhana saja. Kapan Lailatul Qadar itu mulai turun? Ketika kita buka puasa. Kapan dia selesai tugasnya? Ketika kita makan sahur. Jadi lumayan panjang waktunya, lumayan. Jadi kalau kita laksanakan paket-paket Ramadan ini dengan baik, puasanya 30, baca Qur'annya 30 juz, makan sahurnya 30 subuh, buka puasanya 30 petang, sedekahnya 30 hari, kalau paket-paket tarawehnya 30, kalau semua kita laksanakan ini paket Ramadan, sudah otomatis kita pasti dapatkan itu Lailatul Qadar. Hanya kemungkinan klimaksnya saja, puncaknya saja kemungkinan kita sementara tertidur. Tapi dengan waktu yang begitu panjang, di sini turun bukan hanya malaikat waruh, malaikat dengan bapaknya malaikat. Siapa itu? Jibril alaihissalatu wassalam turun pada waktu klimaksnya itu Lailatul Qadar. Jadi paling tidak kalau awalnya Lailatul Qadar itu turun ketika kita buka puasa, sudah dapat seolah-olah berbuka puasa 83 tahun. Kalau ini malam dia turun, kita sudah salat isya tadi, sudah salat tarawih insya Allah sebentar, kita sudah dapat pahalanya. Begitu juga nanti kalau akhirnya sebentar kita sahur, karena Lailatul Qadar itu hatta sampai fajar. Kalau kita makan sahur, malaikat berpisah, pada saat itu juga kita sudah dapat Lailatul Qadar. Itu yang sederhana. Yang sederhana. Karena turunnya Lailatul Qadar itu kata Rasul 2/3 malam yang terakhir atau 1/3 malam yang terakhir, di mana manusia banyak lalai, banyak tidur. Di situ puncaknya dia turun. Maka akhir-akhir ini memang sebaiknya kalau mau masuk Ramadan, mau beli baju memang. Ibu-ibu mau bikin kue memang, supaya akhir-akhir Ramadan ini tidak banyak godaan. Hanya pertanyaannya, kita mayoritas di Palu banyak yang bekerja sebagai abdi negara, PNS, ada juga di perusahaan. Yang masalahnya THR biasanya lambat katanya. Jadi susah dibeli awal-awal, tapi syukurlah THR saya dengar sudah selesai semua. Nah, kenapa akhir-akhir ini godaannya? Jangan sampai Lailatul Qadar itu turun, tiba-tiba kita ada di perbelanjaan, ada di supermarket, ada di jalan-jalan. Baru jalan luar biasa padatnya ini. Tambah siangnya matahari luar biasa panasnya. Ada kita di pantai atau ada kita di kafe-kafe. Ini paling banyak kita bersyukur banyak buka puasa bersama. Tapi biasanya buka puasanya di kafe-kafe sudah tidak salat maghrib, sudah tidak salat isya. Kadang kita pulang taraweh, mereka masih foto-foto. Gara-gara puasa banyak kewajiban-kewajiban ditinggalkan. Yang dosanya juga adalah dosa kabair, adalah dosa besar. Karena jangan sampai nanti kalau kita beribadah, Allah lipatkan 83 tahun, jangan sampai ketika nanti kita sementara berada di mall, seolah-olah di mall 83 tahun, seolah-olah di pantai 83 tahun. Ini yang kita khawatirkan. Karena jangan sampai Allah berikan kebaikan dengan pahala yang tinggi, begitu juga kesia-siaan Allah berikan juga dengan dosa yang tinggi. Ini yang kita takutkan. Jadi mudah-mudahan saya berharap insya Allah saya dan kita semua yang hadir di tempat ini akan mencapai garis finish bersama-sama sampai nanti akhir Ramadan. Kitalah pemenang-pemenangnya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian sempurnakan puasa kita, jangan sampai zakat fitrah tidak ditunaikan atau lambat. Kemudian kualitas zakat fitrah dibaguskan. Paling bagus makan beras yang 10.000, zakat fitrahnya beras yang 15.000. Itu yang paling bagus. Paling standar 10.000 dimakan, zakat fitrahnya juga yang 10.000.
Tetapi jangan yang dimakan 15.000 dizakat fitrahkan yang 10.000 per kilo. Ini tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sehingga Ramadan tahun depan kita masih dapatkan dalam keadaan sehat wal afiat. Al-afwa minkum, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.